Salam damai sejahtera. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Karunia-Karunia Rohani melalui program Ini Baru Terang. Sebagai pendahuluan, Jemaat Korintus memiliki banyak karunia rohani, tetapi mereka juga mengalami masalah perselisihan, persaingan, perpecahan, dan ketidakteraturan dalam ibadah. Pada pelajaran minggu ini, kita akan melihat bagaimana Paulus menangani masalah ini dengan menjelaskan pemahaman yang benar mengenai peran karunia-karunia rohani. Mari perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ada hari, jenis karunia, dan ada prinsip. Kita ke pelajaran di hari Minggu. Jenis karunia yang dibahas adalah karunia iman. Beriman dalam arti mengakui Yesus adalah Tuhan adalah karunia paling mendasar. Setiap orang percaya memiliki karunia ini. Pada waktu Paulus berbicara tentang hal ini, di masa itu, pada waktu orang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, maka pada saat yang sama, dia sedang tidak percaya bahwa Kaisar itu adalah Tuhan. Maka situasi ini menjadi ancaman bagi umat-umat percaya ketika itu. Jadi ketika umat percaya beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah karunia bahwa dia siap menderita atas iman yang dimilikinya. Lalu kemudian, karunia iman ini bertujuan untuk menumbuhkan persatuan jemaat. Sehingga ketika sudah beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita juga akan melayaninya. Itu fokus pelajaran pada hari Minggu. Sekarang kita ke hari Senin. Jenis karunia yang dibahas adalah berbagai-bagai karunia. Prinsipnya, Paulus bercerita tentang berbagai-bagai karunia. Akan tetapi, semua karunia itu berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Tuhan. Walaupun berbeda-beda karunia-karunia tersebut, akan tetapi semua itu harus menjadi satu kesatuan. Karena kesatuan adalah cerminan karakter Tuhan. Dan walaupun berbeda-beda, sebagaimana Paulus menggambarkannya seperti anggota tubuh, semua anggota tubuh saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi berbeda bukan berarti harus saling menyingkirkan, akan tetapi berbeda berarti harus saling membutuhkan satu dengan yang lain. Itu untuk pelajaran hari Senin. Sekarang kita ke pelajaran di hari Selasa. Jenis karunia yang dibahas adalah karunia kasih. Prinsipnya adalah, kasih bukan sekadar salah satu karunia. Ini prinsip yang mengarahkan semua karunia, sehingga karunia itu akan mengarah kepada tujuan yang tepat. Lalu kemudian, karunia nubuat, kemudian pengetahuan, dan iman tidak berarti tanpa adanya kasih. Lalu kemudian, kasih mencegah kesombongan dan persaingan antara umat Tuhan karena masing-masing memiliki karunia berbeda, maka kasih akan menjaga seorang dengan yang lain untuk tidak saling menyombongkan karunianya masing-masing. Lalu kemudian, prinsip berikut. Kasih itu harus dipraktekkan. Kasih bukan sekedar dirasakan. Berbagai bentuk kasih tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindarkan terdapat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Itu untuk pelajaran di hari Selasa. Sekarang kita ke pelajaran di hari Rabu. Karunia yang dibahas adalah karunia bahasa roh. Prinsipnya, karunia berbahasa roh harus disertai dengan penafsiran agar dapat dimengerti oleh jemaat. Karena jika tidak dapat dimengerti atau tidak dipahami, maka sama sekali itu tidak bermanfaat. Lalu kemudian, karunia bahasa roh harus digunakan untuk membangun jemaat, bukan untuk menonjolkan kerohanian pribadi. Lalu kemudian, karunia berbahasa roh harus membantu misi dan juga pemberitaan Injil. Penggunaan dengan sembarangan atau yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan sehubungan dengan karunia berbahasa roh, justru menimbulkan kekacauan dan kebingungan di jemaat Korintus. Itu fokus pelajaran untuk hari Rabu. Sekarang kita ke pelajaran di hari Kamis. Jenis karunia yang dibahas adalah karunia nubuat. Prinsipnya,
Yang pertama, karunia nubuat bertujuan untuk membangun, menasehati, menghibur, menguatkan, dan mengarahkan jemaat. Lalu yang kedua, karunia nubuat tidak sekedar berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa depan, akan tetapi karunia nubuat juga harus dapat mengajari kita bagaimana kita hidup sebagai umat Tuhan yang setia di masa sekarang. Lalu prinsip yang ketiga, karunia nubuat akan menuntun gereja kepada kedewasaan rohani. Yang keempat, karunia nubuat akan tetap ada sampai akhir zaman. Oleh sebab itu, bila mana ada yang mengaku memiliki karunia bernubuat, maka harus dilakukan klaim kenabian berdasarkan Alkitab terhadap orang tersebut. Pelajaran kita memberikan 4 langkah. Yang pertama adalah nubuatannya harus menjadi kenyataan. Yang kedua, pekabarannya sesuai dengan nabi sebelumnya. Yang ketiga, kehidupannya berkomitmen untuk Kristus. Dan yang keempat, dari buahnya lah mereka akan dikenal. Itulah langkah-langkah untuk melakukan klaim kenabian. Lalu kemudian prinsip yang berikut. Karunia nubuat adalah ciri khas jemaat yang sisa berdasarkan Wahyu pasal 12 ayat 17 dan Wahyu pasal 19 ayat yang ke-10. Inilah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Semoga menolong kita memahami kemana arah pelajaran ini dan kita akan mendapat berkat. Sebagai kesimpulan, meskipun karunia yang diterima setiap orang berbeda-beda, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun jemaat, memajukan misi Allah, dan memuliakan Kristus. Ketika Paulus menggambarkan gereja sebagai satu tubuh dengan banyak anggota, ini menunjukkan bahwa tidak ada karunia yang lebih penting dari yang lain. Setiap anggota memiliki peran yang unik dan saling melengkapi. Ketika karunia-karunia tersebut digunakan dengan kasih, kerendahan hati, dan ketertiban, maka gereja akan bertumbuh dalam persatuan dan kedewasaan rohani. Ini baru terang.